Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kembali lagi ya bersama saya Dita Trisandi. Pastinya tetap di channel Dita Trisandi. Oke ya, kalau misalkan kita lagi duduk-duduk kayak gini, berarti kita akan melanjutkan lagi ya tentang niqab story. Di niqab story ini saya tuh akan share pengalaman saya, perjalanan saya ketika saya memutuskan untuk memakai niqab ya. Ingin share perjalanan saya ketika saya hijrah juga, dan mudah-mudahan cerita yang saya share kali ini bisa ada kebaikan yang bisa diambil sama Beb Villa semuanya ya. Masya Allah, tabarakallah. Kita akan cerita lagi ya, gimana sih sebenarnya alasan utama gitu ya ketika saya ingin hijrah menggunakan hijab gitu ya, dan juga akhirnya menggunakan syar'i dan menggunakan cadar atau niqab ini. Jadi alasannya itu memang pada awalnya itu pengen bergabung di sebuah komunitas kan ya, di sebuah komunitas itu awalnya gitu ya. Apa sih yang membuat gejolak hati saya ingin hijrah menggunakan kerudung gitu ya, menutup semua pakaian yang akan saya kenakan nanti. Qadarullah ya. Ketika alasan pertama ingin menggunakan kerudung itu masuk di salah satu komunitas, dan qadarullah mungkin itu niatnya juga memang kurang tepat ya, meskipun insya Allah itu akan berdampak baik, tapi niatnya awalnya memang kurang baik, menutup gitu ya, ingin menutup diri karena ingin masuk komunitas itu, dan qadarullah Allah tidak melancarkannya gitu ya. Jadi ya udah mengalir begitu aja, nggak jadi gitu ya, nggak jadi memakai kerudungnya tetap dengan pakaian terbuka saya gitu ya. Tanya apa sih ya yang menjadi alasan utama itu? Yang pertama itu satu, karena cinta saya kepada Allah. Ketika ini kalau misalkan udah ngomongin cinta sama Allah, aku suka kayak sedih gitu ya. Kenapa nggak dari dulu gitu loh rasakan cinta ini buat Allah gitu. Alasan saya kenapa saya memutuskan untuk memakai hijab ya, memakai hijab, belajar proses menutup aurat itu, pertama saya cinta kepada Allah, mendapat cintanya Allah. Dan Allah itu memang benar-benar mempermudah gitu ya. Tiba-tiba suami mengizinkan, kemudian lingkungan sekitar juga mendukung, teman-teman mendukung, apalagi keluarga gitu ya, apalagi keluarga mendukung. Keluarga saya itu emang semuanya memang sudah memakai kerudung walaupun tidak memakai syar'i gitu kan. Saat itu saya yang belum menutup auratnya. Ya itu pertama tuh, kalau misalkan kita niatkan karena Allah, karena ingin mencintai Allah, karena ingin dicintai Allah, ingin mendapatkan ridho Allah, Allah itu pasti ngasih jalan, mempermudah gitu loh. Oh iya, ini mudah. Karena kenapa? Karena ya memang diniatkannya juga itu karena ingin mendapatkan cintanya Allah. Kalau misalkan Allah sudah cinta, Allah itu pasti ngasih semuanya untuk hambanya gitu loh. Gak usah diminta juga, Allah mah pasti ngasih kalau misalkan Allah sudah cinta gitu ya. Bahkan kalau misalkan Allah sudah ridho, insya Allah kita bisa masuk surga atas ridhonya Allah, atas cintanya Allah. Yang pertama itu hijrah menutup aurat saya ya, belajar menggunakan hijab karena Allah, karena ingin dicintai sama Allah gitu. Berbeda lagi ketika dulu ya, ketika zaman jahiliyah saya menggunakan baju-bajuan yang seksi, masih segala terbuka gitu ya, maksudnya belum mengenakan hijab sama sekali, masih terbuka. Niatnya itu ingin dicintai manusia. Ini yang saya rasakan perbedaan ketika waktu sebelum hijrah. Ketika saya masih menggunakan baju yang terbuka, niatnya itu karena ingin perhatian orang-orang, karena ingin dicintai orang-orang, karena ingin pujian orang, karena ingin dilihat seksi, karena ingin dipuji, ih kamu seksi gitu ya, ih kamu cantik. Nah, dan saya sudah melewati fase itu gitu ya. Saya pernah haus akan pujian orang, saya ingin selalu terlihat cantik di depan orang, saya ingin mendapatkan pujian dari orang-orang pada saat itu ya. Saya pernah melewati fase itu. Dan ketika saya memutuskan untuk hijrah mengenakan hijab ya, baju syar'i, dan sekarang akhirnya memutuskan untuk memakai cadar, dan niatnya itu sekarang hanya ingin cintanya Allah gitu. Selain ingin cintanya Allah, saya juga merasa berdosa gitu ya. Kalau misalkan apa yang saya rasakan,
penyesalan apa gitu ya yang saya rasakan ketika saya menyadari kalau misalkan ternyata menutup aurat ini dan berdampak kepada orang-orang yang saya sayang. Ketika zaman jahiliyah saya belum menutup aurat gitu ya, ternyata di sana saya itu, apalagi sebelum saya menikah, saya akan menyebabkan ya salah satu penyebab yang membuat orang tua saya, apalagi ayah saya itu mendekati dengan neraka gitu kan ya. Jangankan untuk mengurus dosa-dosanya pribadi, beliau juga harus menanggung gitu ya, menanggung atas dosa anaknya gitu ya. Anaknya yang udah dikasih tahu nih, kalau keluar kamu harus pakai baju panjang gitu ya, meskipun kamu nggak pakai kerudung gitu ya, gitulah gitu ya, apa ya, ada sebuah penyesalan. Iya, dulu juga saya selalu mengingatkan, karena dulu saya tuh kan suka banget pakai baju-baju pendek kayak gitu ya, celana-celana pendek kayak gitu. Ayah saya selalu mengingatkan, katanya, "Dit, atau kalau keluar mah jangan pakai celana pendek gitu ya, dengan alasan dingin gitu ya." Ya mungkin karena saat itu hati saya tuh masih belum terbuka tentang kewajiban saya seorang muslimah dalam untuk menutup aurat saya saat itu ya. Dan ketika saya belajar lagi dan terus belajar, ternyata ketika ada seorang anak perempuan yang keluar rumah, dia memperlihatkan auratnya, itu akan membuat ayahnya itu tersungkur ke api neraka gitu ya, ke api neraka. Dan apa ya, itu kayak ngebuat saya tuh kayak sakit banget gitu ya. Saya tuh belum bisa memberikan suatu kebanggaan untuk orang tua saya. Terus apakah dengan umur yang segitu, apakah saya harus juga menanggung dosa untuk ayah saya gitu ya. Kemudian kan selain ayah saya juga yang akan diminta pertanggungjawaban itu nanti ada saudara laki-laki saya kan punya seorang adik laki-laki gitu ya. Dan ketika saya sadar, ya Allah, astagfirullahaladzim, ternyata dengan saya membuka baju, memperlihatkan aurat, ada orang-orang tersayang saya yang akan ikut menanggung dosa saya gitu. Saya tuh apa ya, kayak sakit banget gitu ya, sakit banget. Dan masya Allah gitu ya, di sana tuh saya tuh kayak kayak dikasih teguran gitu kan ya sama Allah. Udah dikasih tahu, ini loh gitulah, dosa kamu ini, dosa kamu tuh kamu tuh nggak mau menutup aurat gitu kan, sampai sudah balik, sampai kamu sudah menikah, kamu belum bisa menutup aurat. Dan lihatlah gitu kan, yang kebayang tuh ya ada ayah saya yang mungkin nanti akan menanggung dosa-dosa saya, astagfirullahaladzim, ada adik laki-laki saya. Kemudian setelah saya menikah juga, saya kan sayang sama suami saya ya. Dan itu adalah alasan saya kenapa saya ingin hijrah gitu kan, ingin menutup aurat saya, ingin proses belajar memakai kerudung, belajar memakai syar'i, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk memakai niqab. Itu adalah bukti saya cinta sama Allah, saya cinta sama suami saya gitu kan. Dan saya juga nggak mau gitu kan, kalau misalkan nanti di suatu hari nanti di yaumul hisab, suami saya akan dihisab tentang pakaian istrinya gitu, yang masih terbuka, yang masih memperlihatkan. Nah, ini memang alasan terbesar saya ketika saya memutuskan untuk hijrah itu karena yaitu ingin cintanya Allah, karena saya mencintai kedua orang tua saya mencintai ayah saya, adik laki-laki saya, dan pastinya saya sangat mencintai dan menyayangi suami saya. Saya tidak mau membuat orang-orang yang saya sayangi menanggung dosa dari apa yang saya lakukan gitu. Ya makanya bismillah, dengan izin Allah saya memantapkan diri untuk memakai hijab, walaupun itu prosesnya tuh membutuhkan proses yang sungguh luar biasa ya. Ketika saya ingin memantapkan diri, ingin istiqomah gitu kan, sungguh luar biasa pengorbanannya. Ada hal-hal yang harus saya korbankan juga ya, ada pekerjaan yang harus saya tinggalkan gitu kan.